Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kembali bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan channel ini bisa dengan jernih memberi inspirasi, memberi informasi, edukasi, dan syukur bisa memberi solusi. Kali ini saya akan membahas banyaknya keluhan masyarakat yang menyangkut mengenai tarif listrik. Nah, kami sudah bersama dengan seorang anggota Ombudsman Republik Indonesia, Dr. Laude Ida, yang sudah sangat berpengalaman di berbagai lembaga tinggi negara, yang di Ombudsman membidangi masalah energi, sumber daya alam, dan ketenaga kerjaan. Apa kabar Pak Laude? Alhamdulillah baik nih. Ya. Mohon maaf lahir batin ini. Ya, izin. Pak Laude, ini kami menerima keluhan banyak sekali masyarakat yang merasa bahwa tagihan listriknya itu naik. Justru di tengah-tengah janji pemerintah akan membantu mengenai tagihan listrik karena orang harus diam di rumah selama pandemi corona ini. Bagaimana aduan-aduan yang diterima oleh Ombudsman? Ya, kami di Ombudsman tuh menerima sejumlah aduan pada sejak Mei lalu, dan pada bulan ini saya belum cek karena baru saja menerima sejumlah keluhan melalui media sosial dan kami sangat responsif soal itu. Kami sangat peduli dan memberikan atensi khusus soal kenaikan tagihan listrik ini. Pada bulan Mei yang lalu, ada sejumlah pengaduan yang disampaikan pada Ombudsman dan juga kami merespon dari pengaduan masyarakat melalui media sosial. Dan pada bulan lalu juga kami melakukan pertemuan khusus dengan Direksi PLN beserta pemerintah. Direksi PLN dihadiri langsung oleh Direktur PLN Pak Zulkifli Zaini dan beberapa direkturnya, dan dari pemerintah dihadiri oleh Dirjen Ketenagalistrikan Pak Dirjen itu sekarang juga pelaksana Dirjen Minerba dan beberapa direkturnya. Clear pada waktu itu bahwa sebenarnya dijelaskan tidak ada kenaikan tarif listrik sejak tahun 2017, itu jelas. Dalam rumusan kenapa, formula kenapa harus naik tagihan listrik, hanya dua alasan. Yang pertama, karena kenaikan tarif listrik, itu berarti kebijakan pemerintah menaikkan tarif listrik. Yang kedua, kenaikan penggunaan daya, tambahan penggunaan daya. Untuk kasus kenaikan, untuk alasan kenaikan tagihan berdasarkan akibat dari dari kenaikan tarif, itu sudah gagal. Nah, berarti penyebabnya adalah kenaikan atau tambahan penggunaan daya yang dilakukan oleh konsumen. Itu ada argumennya, ada alasannya, karena orang semua tinggal di rumah, kerja dari rumah, sekolah dari rumah, kuliah dari rumah, dan sebagainya dari rumah, ya. Sehingga otomatis dianggap penggunaan daya di rumah kita, di rumah-rumah pengguna listrik itu meningkat. Itu alasannya seperti itu. Nah, penjelasan itu yang disampaikan oleh pihak PLN dan juga pihak pemerintah sebetulnya tidak banyak memberikan jawaban kecuali kebijakan bahwa listrik kita tidak naik, tarifnya sejak tahun 2017 yang lalu. Kira-kira begitu penjelasan singkatnya dari pihak pemerintah. Tapi ada hal yang menarik sebetulnya yang perlu dijawab juga oleh pemerintah, oleh pihak PLN. Pertama, ada pengaduan, ada kasus-kasus pengaduan, antara lain satu, tagihannya melonjak, naik, padahal rumah itu kosong. Ini menarik.
Yang kedua, penggunaan listriknya, penggunaan daya, menurut pengakuannya ya, itu tetap saja, karena biasa saja, rutinitas biasa, tidak kerja di rumah juga, aktivitasnya di luar rumah, dan orang di rumahnya juga tetap, tetapi dayanya, tagihannya naik. Dua kasus ini misalnya, itu belum pernah diinvestigasi secara khusus. Tapi ada jawaban dari pihak pemerintah, dari pihak PLN, jika atau andai saja memang terbukti bahwa kelalaian PLN di dalam mendeteksi atau memunculkan tagihan itu, sehingga naik tagihannya, maka tentu akan dibayarkan kembali oleh pihak PLN. Itu saya kira. Tetapi penjelasan yang menarik, saya kira kami diskusi dengan beberapa teman, ya, kenaikan tagihan ini memang akibat dari ketidakprofesionalan, kami simpulkan begitu, akibat dari ketidakprofesionalan pihak PLN dalam mencatat meteran penggunaan listrik di setiap tempat pelanggan. Biasanya yang digunakan adalah rata-rata saja. Jadi tidak betul-betul dicek berapa meter yang digunakan dalam 1 bulan terakhir. Tuh. Ini tentu tidak boleh. Yang kemudian kedua, di era corona ini, di era wabah corona ini yang menakutkan ini, yang terjadi adalah petugas PLN, petugas pencatat meteran dari PLN tidak diwajibkan, tidak diminta untuk datang mencatat di tempat-tempat pelanggan. Akibatnya kan spekulasi semua. Yang dijadikan acuan untuk menagih adalah rata-rata penggunaan beberapa bulan terakhir. Kira-kira begitu. Itu yang dijelaskan juga oleh PLN. Ini menarik, karena ini sungguh-sungguh tidak profesional dan bahkan melanggar aturan. Karena tidak ada alasan untuk tidak melakukan pencatatan langsung di tempat pelanggan bagi petugas PLN. Karena corona, enggak, dia kerja sendiri. Dia datang itu enggak ada yang temani juga di tempat pencatatan meteran itu kan, itu agak lucu. Faktor ketiga, ini sebetulnya menarik. Diduga industri rumah tangga di era corona itu juga meningkat. Ketika industri manufaktur dan industri lainnya tidak beroperasi, maka kita orang bikin kue, bikin apa-apa dari rumah, jualan dari rumah, itu dianggap merupakan bagian dari yang memicu meningkatnya penggunaan daya listrik. Tapi yang terpenting, saya kira ini harus dicek. Makanya saya kira harus diaudit secara khusus ini PLN. Karena ternyata sekarang ini kan penggunaan di industri rendah, berarti pemasukan PLN kecil, menurun. Pada saat yang sama dituntut untuk memperoleh pemasukan yang stabil, PLN itu bahkan harus meningkat. Nah, akibatnya adalah meminta petugas PLN untuk benar-benar melakukan pencatatan yang sesungguhnya, penggunaan daya yang pencatatan tentang penggunaan daya yang sesungguhnya di tempat-tempat pelanggan. Ini menarik. Makanya saya kira ini menjadi tidak semakin jelas kalau yang terbukti, maka PLN tidak profesional selama ini. Dan ini merugikan rakyat, membuat kejutan di pihak rakyat karena kaget mereka tiba-tiba melonjak bayarannya. Ada dugaan bahwa para pelanggan ini sebetulnya selama ini menggunakan daya yang begitu tinggi normalnya. Ya, tapi karena tidak dicatat, tidak direken secara baik oleh petugas PLN yang melakukan pencatatan meteran, maka dibiarkan begitu aja, nanti lama-lama membengkak. Akibatnya ketika dia akumulasi, tagihannya itu naik. Bayangkan Mas Bambang, sampai 2.000 Porsebi kenaikan tagihan listrik itu. Ada yang di Depok itu kemarin yang diberitakan tuh dari 120 ribuan dia membayar per bulan. Pada bulan Juni ini dia membayar
2.760.000. Itu bisa bayangkan, berarti lebih dari 2.000%. Nah ini kalau itu benar adanya, maka artinya benar adanya diangkat berdasarkan penggunaan daya selama ini, maka PLN berarti tidak menjalankan tugasnya secara baik, secara profesional. Nah itu berbahaya. Pak Laude, melihat begitu masifnya pengaduan dan keluhan mengenai rekening PLN ini, baik yang menyangkut besaran ya, maupun peningkatan yang tiba-tiba melonjak itu, apa yang akan dilakukan oleh Ombudsman? Apakah akan melakukan investigasi atau karena ini nanti kan hanya berdebat aja antara konsumen dengan PLN cuma berdebat. Nah, Ombudsman mungkin bisa mencari jalan tengahnya. Bagaimana, Ya. Pak? Sekali lagi pada bulan Mei lalu kami hadirkan aktor kunci di PLN untuk memberikan penjelasan. Logis penjelasannya pada saat itu. Tetapi ketika bulan ini berulang, maka di tim kami di Ombudsman berpikir ini akan melakukan audit khusus tentang penanganan penggunaan meteran di tempat-tempat konsumen PLN. Nah itu saya kira yang kami pikirkan sementara, tapi kami belum putuskan secara kelembagaan. Hanya di tim kami, di tim yang saya pimpin, itu sudah mulai mengidekan soal itu. Nanti kita lihat nih, nah mungkin sebenarnya kami agendakan tuh minggu depan, kami akan undang pihak PLN. Tapi kami akan mulai dengan meminta pandangan para ahli ekonomi kelistrikan. Ekonomi kelistrikan ya. Ini kan bukan ahli kelistrikan, tapi ahli ekonomi kelistrikan. Itu untuk mempertanyakan pada mereka, untuk mendalami pada mereka, dari pandangan mereka, dari keahlian mereka, tentang apa sebetulnya yang terjadi sekarang ini. Sekali lagi kita mau cross check nih, kalau betul PLN tidak profesional, maka sebetulnya harus ada sanksi kepada PLN dari pihak penentu kebijakan tentang PLN di negeri ini. Hal yang terpenting, Mas Bambang, sebetulnya yang harus berperan proaktif di dalam pengawasan PLN adalah pihak Kementerian SDM, yaitu Dirjen Ketenagalistrikan. Nah, karena sebagai regulator, yang pertama, kemudian kedua sebagai pengawas ini. Namun, saya kira begini, yang sempat juga, nanti kami akan timbang-timbang ya, apakah betul ini kami akan lakukan atau tidak. Kami akan mintakan atau tidak. Gini, di era corona ini, yang menakutkan ini, sekali lagi, semua orang tinggal di rumah. Dipaksa tinggal di rumah. Anak-anak sekolah kan masih sampai hari ini kan masih di rumah semua ini. Dan sampai kapan kita belum tahu. Tetapi, tidak ada kompensasi dari pemerintah, dari kebijakan yang terpaksa dilakukan oleh masyarakat ini untuk tinggal di rumah dengan menggunakan daya, tambahan penggunaan daya. Harusnya ada kebijakan khusus untuk seluruh masyarakat pengguna listrik di era corona ini. Ada dispensasi. Karena apa? Kantor kita misalnya Mas Bambang, nih di kantor kita misalnya di DPD, kan nggak kerja, ya? Kerja di rumah semua. Di kantor pemerintah lainnya, di kantor swasta lainnya, di sekolah, mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Ini kan tidak penggunaan dayanya merosot ke bawah sedikit ya. Sementara dibebankan pada masyarakat karena masyarakat ya tetap di rumah menggunakan daya. Harusnya dialihkan nih beban dari pemerintah ini yang dialihkan kepada beban yang ada selama ini di pihak pengguna listrik, di instansi pemerintah maupun swasta, termasuk sekolah-sekolah itu kan sebetulnya ini harus tidak boleh dikompensasi oleh pihak masyarakat yang sudah dirugikan juga. Ya. Karena bisa kemana-mana dia masyarakat ini. Ya, dan pemerintah kan sudah pernah janji untuk memberi potongan atau diskon untuk tagihan listrik itu, Pak. Itu bagaimana itu
aplikasinya? Iya, tagihan itu khusus yang bersubsidi. Yang bersubsidi itu dua kelompok saja. Satu pengguna 450 volt ampere, yang kemudian kedua pengguna 900 volt ampere dalam kategori tertentu. Karena tidak semua pengguna 900 volt ampere ini itu diberi kompensasi atau diberi diskon atau bahkan dibebaskan. Itu tidak. Itu hanya sebagian saja kategori masyarakat yang miskin yang harus memperoleh bantuan. Itu jumlahnya sekitar 25 jutaan ya, atau 26 jutaan di Indonesia. Nah, ini yang diberi kompensasi sekarang. Sementara yang lain tidak. Akibatnya apa sebetulnya? Ini secara sosiologis, psikososial itu sangat mengganggu. Karena apa? Karena pihak yang pengguna listrik yang tidak memperoleh subsidi ini, itu menganggap mensubsidi pihak yang diberikan subsidi oleh pemerintah. Nah, kenaikan ini dicurigai, kenaikan tagihan dicurigai sebagai upaya PLN untuk melakukan subsidi silang dari yang tidak disubsidi ke mereka yang disubsidi. Nah, ini makanya saya katakan tadi, secara psikososial itu mengganggu. Saya kira menarik tadi pendapatnya Pak Laudida tadi, bahwa orang tinggal di rumah, ini kan bukan sendiri. Jadi ini kan aturan yang dibuat oleh pemerintah. Jadi artinya harus mempertimbangkan tadi perpindahan tagihan listrik ke rumah-rumah itu tadi. Nah, kalau seperti itu gimana advokasi dari Ombudsman, Pak? Yang pertama tentu kami akan berdasarkan data dulu sementara kan. Harus Ombudsman itu bergerak berdasarkan data dan mulai dari pengaduan sampai data berbasis pandangan ahli. Kami akan konfirmasi dulu ke ahli, dan kemudian kami akan minta sekali lagi PLN dan pihak pemerintah untuk apa yang harus dilakukan ke depan. Tapi yang saya bayangkan itu tadi, yang saya bayangkan pertama memang pemerintah sebetulnya harus dipaksa untuk memberikan kebijakan afirmatif kepada seluruh masyarakat di era wabah corona ini. Di sini ada hambatan saya kira, hambatannya bahwa PLN itu dituntut untuk beruntung untuk cari uang. Nah, ini risiko dari kelembagaan yang sebelumnya dari Perum sekarang menjadi BUMN. Harusnya kan PLN ini konsepnya adalah badan layanan umum karena hajat hidup orang banyak yang dilayani, gitu. Kayaknya sekali lagi ini mungkin saya mengajak juga teman-teman masyarakat sipil atau elemen-elemen profesional lainnya untuk turut memberikan kontribusinya. Gimana kita mengajak pemerintah supaya kebijakan pemerintah yang memaksa kita atau kondisi pandemi corona ini yang memaksa kita harus di rumah, itu pemerintah harus memastikan ada kompensasi minimal tagihan listriknya tidak bertambah seperti pada bulan-bulan sebelumnya. Ya Pak Laude, tadi salah satu alternatif yang menarik yang akan dilakukan Ombudsman adalah melakukan audit listrik ini. Kalau itu dilakukan, yang melakukan siapa? Apakah Ombudsman sendiri atau mungkin ada lembaga independen yang diminta? Ombudsman bisa melakukan itu. Ombudsman sama dengan blackout pada bulan Agustus lalu, kami turun khusus melakukan investigasi itu. Dan alhamdulillah seluruh rekomendasinya, seluruh sarannya itu diterima dan diaplikasikan oleh pihak PLN dan pihak terkait lainnya. Nah, kami bisa melakukan investigasi khusus ini. Nah, tentu secara teknis kami akan didampingi, akan diberikan masukan juga oleh tenaga-tenaga ahli. Di dalam kerja Ombudsman itu sebetulnya tidak sendiri Ombudsman itu. Kalau ada kesulitan terkait dengan substansi keahlian tertentu, maka yang diundang untuk memberikan masukan adalah tenaga ahli, orang-orang ahli bidang itu. Itu juga yang akan bisa kita lakukan. Dan sekali lagi, ini kami akan pantau dan saya kira nanti
besok kami akan gulirkan dalam diskusi di tim kami. Kemudian mungkin hari Senin kami akan coba munculkan di dalam pleno pimpinan untuk diputuskan apakah diterima atau tidak audit khusus PLN ini terkait dengan penagihan tagihan yang naik ini. Ya, saya kira menarik Pak Laude yang akan dilakukan Ombudsman. Pertama mempersoalkan kebijakan tadi yang dianggap tidak adil secara psikososial gitu ya, kira-kira mudah-mudahan ini di. Kemudian yang kedua adalah untuk mengaudit apakah aduan yang begitu masif di seluruh tanah ini terhadap tarif PLN itu benar-benar terjadi dan apa tanggung jawab PLN terutama dan pemerintah mengenai hal ini. Saya kira menarik sekali dan terima kasih. Mudah-mudahan ini sedikit menjelaskan dan pada masyarakat, tapi juga dampaknya Pak Laude, masyarakat pasti menunggu apa yang dilakukan oleh Ombudsman. Ya. Kami tidak main-main, kalau sudah melakukan sesuatu, insya Allah kami akan lakukan. Ya Pak Laude. Hanya persoalannya kita sekarang, sekali lagi Mas Bambang, kita ini tertahan kemana-mana, karena kita harus jaga diri juga, dan tim saya yang terbatas itu juga harus jaga diri. Makanya kami akan ambil langkah yang terbaik yang untuk menjawab keluhan masyarakat ini. Baik Pak Laude, sebagai ucapan terima kasih dan memberi semangat. Terima kasih Mas Bambang. Saya ada titipan ini dari pengusaha kecil di Semarang. Ini yang buat makanan beku. Jadi Pak, ini ada ayam panggang dari Klaten, ada. Waduh. Iga bakar juga ada. Terima Jadi kasih Bambang. Nanti saya kirim. Terima kasih. Ya, macam-macam ini ada sambal koyor nih khas Semarang. Waduh, jangan repot-repot Mas Bambang. Ini sebagai ucapan terima kasih masyarakat atas perjuangan teman-teman di Ombudsman. Sekali lagi terima kasih Pak Dokter. Selamat berjuang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.